Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Para hadirin beserta penguatan generasi beragama yang berbahagia. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah kita akan bahas mengenai penguatan generasi beragama, yaitu materi tentang udara asumsi dan membangun perspektif. Oke, namun sebelum ke situ, saya ingin kita semangat di pagi hari ini. Mari ikuti saya. Jadi saya ingin berikan sedikit ice breaking. Kata kunci adalah ikuti apa yang saya ucapkan. Oke, moderasi, moderasi, moderasi. Ya semua beragama, beragama, beragama. Moderasi, 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 beragama, beragama, beragama. Oke. Sekarang berapa jumlah moderasinya? 3 bukan salah. Berapa jumlah moderasinya? 6 salah. Oke, saya ulangi sekali lagi. Dulunya point of view-nya adalah ikuti yang saya ucapkan. Moderasi, moderasi, moderasi. Beragama, beragama, beragama. Oke, berapa jumlah moderasinya? Ya, ada yang benar? Ya, benar. Yang benar adalah berapa jumlah moderasi. Oke, kita kasih perus 1, 2, 3. Push. Karena kata kunci adalah ikuti yang saya ucapkan. Berarti ketika saya bertanya berapa jumlah moderasi, maka sahabat-sahabat semua juga mengucapkan berapa jumlah moderasi. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita akan masuki materi yang pertama dalam penguatan generasi beragama ini, yaitu udara asumsi dan membangun perspektif. Oke, mengawali ini saya ingin semua sahabat-sahabat bisa mengeluarkan penanya. Oke, pastikan orang ada pena dan setiap kita ada kertas. Oke, waktunya sebentar saja, kurang dari 1 menit. Tugas sahabat-sahabat sekalian gampang sekali. Silakan buat peta, buat dena, boleh langkah sahabat-sahabat sekalian, perjalanan sekalian dari rumah sampai ke sini. Oke, silakan sahabat belajar. Oke, saya ambil salah satu. Oke, saya lihat. Oke, saya tanyakan kawan sebelahnya. Dia udah tukar ya. Oke, kalau seperti ini kira-kira sampai tidak? Jawab. Sampai tidak? Sampai tidak? Tidak sampai. Kenapa? Karena petanya yang dibangun tidak menunjukkan arah. Oke, kita lihat kata kuncinya. Karena kata kuncinya adalah the map is not territory. Maka peta bukanlah wilayah. Oke, jadi realitas internal yang ada itu berbeda dengan realitas eksternal yang ada di lingkungan atau fakta empirik di lingkungan. Maka apa yang kita pikirkan itu berbeda dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita temui di lapangan. Maka kemudian the map is not the territory. Peta bukanlah wilayah. Yang kedua, kita lihat lagi, the people respond according the map. Setiap orang merespon realita berdasarkan peta pemikiran mereka. Jadi kalau ada realita, kita melihat oh ini ada perbedaan antar umat beragama, perbedaan cara beribadah misalkan dalam tren umat Islam sendiri, itu dari mana meresponnya? Berdasarkan peta pemikiran kita. Nah, di mana dapat peta pemikiran kita? Dari sumber bacaan bisa. Kemudian dari siapa kita berguru, kepada siapa kita bergaul. Nah, maka dilarang kita membuat keputusan itu dengan semau kita, karena ini tadi setiap orang merespon berdasarkan peta pemikiran masing-masing. Oke, kita lanjut. Ini proses pemrograman dalam diri orang dewasa. Jadi ada proses yang satu sama lain saling terhubung, yaitu the mind, body, and source, organ system, and affects each other. Jadi ketiga ini saling berhubungan satu sama lain. Jadi pikiran, perasaan, dan tubuh. Nah, jadi ketiganya ini saling merespon gitu ya. Nah, saling berhubungan satu sama lain. Oke, kita lihat ya, kita bicara perasaan dan tubuh. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini adalah tanggal penyimpulan. Oke, bisa kita lihat ya, tanggal penyimpulan. Nah, ini kita lihat ada sebuah proses, sebuah circle. Ini real bird. Real bird ini ya bahasa sekarang, ya realnya seperti apa? Ini gunung sesungguhnya. Ini menjadi encrypted bird. Nah, menjadi gambaran. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Dari real bird menjadi interpretasi sebuah penggambaran itu melalui
sebuah proses. Apa prosesnya? Yang pertama adalah selected data. Jadi data yang terseleksi. Kemudian apa lagi? Add meaning. Add meaning ini makna tambah data yang masuk. Dari siapa data yang masuk? Yang tadi kawan bergaul. Ada faktor lingkungan, sahabat sama, medsos yang sekarang luar biasa, meraba di mana-mana, bahkan di ujung tangan kita. Kemudian asumsi, maka sudah ada data terseleksi, dapat makna tambahan sahabat-sahabat sekalian, maka akan menjadi sebuah asumsi, terbangun sebuah asumsi. Jadi misalkan yang dia dapat masukkan ini adalah bagaimana seolah pemerintah tidak berpihak pada Islam. Bagaimana misalkan Islam hari ini termarginalkan, maka asumsi yang timbul itu, dia berpikir ini kalau tidak melakukan bom bunuh diri, tidak melakukan penyerangan, maka Islam tidak bisa bangkit, tidak bisa berkuasa. Kemudian dia buat sebuah kesimpulan, berarti melakukan bom bunuh diri boleh. Ketika itu sudah menjadi kesimpulan dan dia yakini, yakin betul, maka orang kalau sudah yakin tidak penting lagi benar salah, tidak penting lagi sebab akibatnya, kausanya akibatnya seperti apa. Yang paling penting adalah aksi. Nah ini proses. Nah inilah yang paling penting adalah udah asumsi membangun perspektif, maka proses selektif datanya harus benar. Tentang Islam, apakah benar pemerintah mendukung? Bukankah selama ini pemerintah sangat mendukung sama-sama? Kita melihat bagaimana pemerintah menentukan awal Ramadan, akhir Ramadan. Bagaimana pemerintah membantu kita, mengurus kita berangkat ibadah haji, mengurus kita mengukur kiblat, pernikahan segala macam. Artinya, selain kita menentukan, cuma kalau proses seleksi datanya hanya orang-orang tertentu dari kaum radikalis, itu berbahaya sekali. Oke, ini tindakan kita. Jadi pikiran bawah sadar kita ini berpengaruh justru yang paling besar. Berapa ukurannya? 88%. Yang kelihatan, yang tampak seperti fenomena gunung es ini justru hanya 12% saja. Oke, kita lihat sini. Ini adalah daur pendidikan orang dewasa. Jadi ini siklusnya. Jadi siklusnya kalau ini dari mengalami, kemudian dari mengalami sebuah peristiwa dia bisa mengungkapkan itu, menyampaikan apa yang dia alami, kemudian menganalisis, menyimpulkan, dan terus menerus. Oke, ini kita lihat bagaimana beberapa pamflet selebaran. Ini kalau tidak hati-hati, ini menjadi sebuah konspirasi, akhirnya membangkitkan jiwa radikal kita, tidak melihat lagi objektivitas dan sebagainya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, mari sekarang kita mulai membangun perspektif. Oke, kita lihat di sini. Oke ya. Oke, kalau di sini, sahabat-sahabat sekalian, barangkali tidak masalah bagi kita melihatnya. Oke, saya mau tanya, sahabat-sahabat bermasalah nggak kalau kita melihatnya? Si Ali Budi, nggak masalah. Kenapa bagi kita tidak masalah? Karena kita melihatnya dari tengah. Tetapi bagi si A, ini bermasalah. Bagi si B, ini juga bermasalah. Karena si A melihat ini menjadi angka 6 dan si B melihatnya adalah angka 9. Lah kenapa jadi seperti itu? Karena melihatnya dari sisi si A dan sebenarnya dari sisi si B. Sementara kita melihat secara moderat, tengah-tengah kita tahu, ini hanya beda perspektif saja, beda pandangan saja. Oke, ini masih sederhana, kita hanya lebih rumit lagi. Oke, ada sahabat-sahabat ingin memberikan tanggapan apa kira-kira? Silakan bebas, karena ini membangun perspektif. Setiap kita boleh memberikan persepsi. Oke, ada jauh rambut, muka perempuan, anak-anak boleh silakan. Oke, kita lihat lagi. Oke, ini. Oke, silakan kita lihat. Apakah benar ini kepala orang ada perempuan, ada justru gambar datu-datu atau pemandangan? Silakan, saya orang bebas memberikan perspektifnya. Oke, silakan. Ada pandangan? Oke, kita lihat lagi. Oke, ini saya tidak akan menyalahkan, membenarkan. Silakan, setiap orang bebas memberikan pandangan perspektif. Ya, boleh silakan. Oh ya, ada laki-laki, ada 2 perempuan, ada wajah boleh silakan. Kita lihat lagi. Oh ini apa? Oh mirip wajah orang, Pak. Oh, silakan, boleh. Mirip
Orang bermain selancar boleh, silakan. Dari ini perspektif. Oke, kita lihat lagi. Apa ini? Ya. Oke, rata-rata sama bersepakat ini menunjukkan ada meja orang. Oh, ini mirip-mirip Tuhan takut lupa. Boleh, silakan. Kalau ada yang bilang mirip rumah, boleh, silakan. Setiap orang bebas memberikan pendapat. Ini ada lagi. Ini ada. Silakan, kita bebas memilih perspektif. Oh, ya, ada melukis. Oh, mata, silakan. Ada gambar perempuan. Oke, dari segi banyak ini saya tidak akan menjelaskan semuanya. Saya ingin menunjukkan satu saja. Ini. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita lihat. Ini semakin kita menjauh, gitu ya, kita akan melihat hal yang sama ya. Bahwa ini adalah gambar foto seorang laki-laki berkumis, gitu ya, kepalanya agak botak. Kenapa? Karena melihatnya dari jauh. Yuk kita lihat dari dekat. Oke, saya mati. Kita lihat dari dekat dan semakin dekat. Oh, ternyata ini bukan laki-laki yang kepalanya botak berkumis. Ternyata matanya ini adalah dua rumah. Ini juga rumah. Ini adalah pohon yang bentuk kepala. Nah, kenapa perspektif kita terbangun sebagai laki-laki tadi? Karena melihatnya dari jauh, memandangnya dari jauh. Ketika kita dekat, maka ternyata yang kita lihat berbeda. Fakta internal berbeda dengan fakta eksternal. Maka tidak boleh menjustis, menghukum orang sembarangan. Itulah namanya kita udah asumsi kita bangun perspektif yang baru. Oke, ini yang perlu diwaspadai sahabat-sahabat sekalian adalah bias kognitif. Bisa kita bilang bias kognitif kaum radikalis. Apa di antaranya itu? Di antaranya misalkan egocentric memory. Apa itu? Kecenderungan untuk merupakan bukti dan informasi yang tidak mendukung pendapat kita dan mengingat bukti dan informasi yang mendukung. Ini paling bahaya. Kita selalu seperti itu. Kita cari pendapat-pendapat yang mendukung kita. Cuma kalau ada yang tidak mendukung, meskipun kita tahu, kita paham, tidak akan keluar. Kenapa? Karena akan menjatuhkan kita. Dan ini saya katakan sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Yang kedua, egocentric media. Apa itu? Kecenderungan alamiah untuk berpikir absolut dalam sudut pandang yang sedikit absolut. Yang ketiga adalah egocentric righteousness, adalah cenderungan merasa lebih baik, superior. Apa menjadi orang baik bagus, merasa lebih baik, yang paling baik itu. Menjadi orang yang benar bagus, merasa yang paling benar itu tidak boleh. Oke, sahabat-sahabat sekalian, barangkali materinya tidak terlalu banyak. Yang penting adalah konsepnya, udah asumsi, bangun perspektif. Oke, sekarang mengakhiri pertemuan ini sedikit saya ingin explaining evaluasi kita. Cuma saya tidak akan bertanya apa itu udara, apa itu asumsi, apa itu perspektif. Hanya kita bermain sedikit saja sederhana. Permainannya adalah gajah besar, semut kecil, ular panjang, cacing pendek. Oke, ikuti saya semuanya. Gajah faktanya besar, jangan diganti substansinya. Tapi perspektifnya itu berubah, lingkarannya kecil. Begitu juga dengan semut. Oke, itu saya. Gajah besar, lingkarannya kecil. Itu ya. Tapi nggak suka. Gajah besar, semut kecil, ular panjang, cacing pendek. Oke, faktanya gajah itu besar dan berubah. Tapi lingkaran yang kita buat kecil, seperti ini kita ubah. Faktanya semut itu kecil dan diubah, tapi perspektif kita buat besar. Faktanya ular itu panjang, tapi perspektifnya kita buat pendek. Faktanya cacing itu pendek, kita buat panjang. Udah asumsi, membangun perspektif. Terima kasih, kita kasih bonus untuk semuanya. 1, 2, 3, bus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan.